Tes 1 2 3. Tes. Tes. Satu dua. Ya. Ya, haleluya. Puji Tuhan, sudah istirahat semua ya. Segar, amin. Ayo berdiri dulu semua, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Katakan sama-sama. Sekarang saya siap menerima firman Tuhan. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Saya buka hati, pikiran saya untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, oke. Ada 4 macam tanah. 4 macam tanah yang harus yang akan kita bahas sekarang, tapi itu sudah kita bahas kemarin. Tapi yang kita sudah bahas, yang pertama tanah yang di pinggir jalan. Itu orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kemudian ada iblis mengambil. Iblis sudah kita kalahkan dengan kuasa darah Yesus. Amin. Yang kedua, tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu, firman Tuhannya cuma diterima pada waktu di tempat ini. Nah, tidak ada akarnya, maksudnya akarnya tidak dalam. Kemudian waktu keluar dari tempat ini kena panas, langsung selesai. Tidak bertumbuh lagi karena akarnya tidak dalam. Yang ketiga, semak belukar. Yang di semak belukar itu yang suka khawatir. Khawatir dengan masa depannya, khawatir dengan sekolahnya, banyak kekhawatirannya. Ya, dikuasai oleh kekayaan. Kalau tidak punya, seringkali ada kita kecewa, kenapa orang lain pakai mobil, kok saya pakai motor? Ya kan? Siapa di sini yang belum punya mobil, angkat tangannya? Yang tidak punya mobil, orang tuanya, angkat tangannya. Tak apa-apa, katakan. Siapa? Kita ini harus bangga, saudara itu. Kalau yang punya mobil, kalau yang punya mobil, angkat tangannya. Berapa mobilnya di rumah? 1. Punya mobil tapi 1. Berapa mobilnya? 1. Yang tidak punya mobil, angkat tangannya. Yang tidak punya mobil, angkat tangan, kenapa Pak? Dengar, yang punya mobil justru lebih kaya. Mereka punya mobil cuma 1. Kita kaya, mau naik kemana kita angkat tangan. Halo, Om Hardi bertanya, punya mobil? Ada sopir? Nggak ada, nggak punya sopir. Kita ini yang tidak punya mobil, angkat tangannya. Yang tidak punya mobil, angkat tangannya. Iya. Kita ini kaya, tinggal angkat tangan, mobil, sopir sudah berhenti. Halo, mau kemana? Tinggal duduk, tinggal berdiri saja, angkat tangan. Siapkan uang 3.000. Kasihan juga orang punya mobil, sopir kita masa nggak dikasih makan? Kita kasih makan dong. Ada mobil, ada. Sopirnya nggak ada. Amin. Jadi sekarang katakan, siapa yang tidak mobil, angkat tangan. Yang tidak punya mobil, angkat tangannya. Oh, makin banyak. Makin banyak orang kaya ini. Jadi lihat, kita ini lebih kaya. Makanya jangan dikuasai kekayaan. Jangan sedih
hati, banyak macam. Tidak. Ketika kita melakukan kasih kepada orang lain, maka otomatis akan ada sukacita. Nah, betul nggak? Oh, tampilkan dulu Galatianya supaya kita baca. Ya, perhatikan. Di dalam Galatia ini dikatakan buah-buah roh titik 2. Tidak ada bukan buah roh, tetapi buah roh. 1 atau 2? Hah? Ayo. 1 atau 2 rohnya? 3 atau 9 rohnya? 1. Tetapi buah roh ialah maka buah roh ini ada 9 loh. 9 ada 9 nih, kurang. Ini baru kurang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ya. Oh, nggak bisa disambung, nggak bisa. Oh sudah, disambung. Oke. Kelemah lemutan, penguasaan diri. Jadi perhatikan, buah roh itu harus terjadi 9-9-nya ini. Contohnya, ada orang karena dia terhimpit kekhawatiran, karena terhimpit kekayaan, sehingga dia mulai mencuri barangnya orang. Ya kan? Dia punya handphone, saya tidak punya. Maka dia mulai terhimpit sama kekayaan. Loh, kok dia punya, saya tidak. Maka mulai hilanglah penguasaan diri. Ketika hilang penguasaan diri, secara otomatis nanti hilang juga kemurahannya. Boro-boro memberi, malah dia berpikir untuk mengambil, bukan murah hati. Dan ketika dia mengambil, perhatikan, ketika dia mengambil, maka secara otomatis maka orang itu hilang dengan kebaikannya. Tidak ada kebaikan. Amin. Pelan-pelan ya. Dan saat penguasaan diri tidak ada, maka kasih pun akan hilang. Jadi buah roh itu 1, tetapi dari 1 itu akan menjadi semuanya ada di dalam buah itu. Kan sekarang kita berpikir seperti gambarnya ada kasih, sukacita. Itu harus mewarnai. Contoh yang pertama, ada orang selalu ditelepon, apa kabar? Tapi temannya itu yang sebelahnya tidak pernah ditelepon. Padahal teman juga. Misalnya Om Hardi dengan Tante Vera, dengan Om Malani. Ya. Tapi Om Hardi itu ada Tante Vera di sana. Tapi Om Hardi selalu teleponnya sama Tante Lani. Sama Om Malani. Om Malani terus. Ini Om Hardi itu katanya teman saya, tapi selalu teleponnya Om Malani lagi. Om Malani. Maka dia mulai hilang apa? Kesabaran, hilang damai sejahtera. Mulai berpikir, Pak, Om Hardi ini sudah tidak mengasihi saya. Wah, mulai muncul apa gitu? Kemarahan. Jadi sudah tidak ada kesabaran lagi. Kemudian penguasaan dirinya hilang. Otomatis kasihnya juga sama Om Hardi hilang. Kalau kira-kira kalau ada temenmu yang cemburu seperti itu, kalau ketemu sukacitanya, apa kabar? Ayo, kalau orang yang lagi marah, ayo. Orang yang tidak punya damai sejahtera, kira-kira kalau ketemu, woi apa kabar? Baik.
Ya Oma, Vera tadi ngadu loh. Katanya kamu teman, tetapi kamu tidak pernah telepon. Kenapa? Oh, pantesan dia marah, makanya dia marah. Oh, pantesan dia tidak suka cinta kalau ketemu saya, makanya. Pantesan tidak, dia kayaknya kasihnya kurang sama Om Hardi. Betul. Dan kenapa dia mulai tidak setia kalau Om Hardi datang? Biasanya datang, halo apa kabar? Ini kan menghindar. Kenapa? Aduh, dia salah mengerti. Kenapa kamu tidak pernah telepon Tante Vera? Kenapa kamu tidak pernah telepon Vera? Begini Tante, kalau Vera kan teleponnya XL, sedangkan Tante itu simpati, saya simpati. Dan saya tiap hari suka on gratis. Kalau telepon ke XL sekali telepon 2000 hilang. Gitu kan. Kalau telepon di simpati dia 2 jam panas di telinga nggak bayar. Mengerti? Kira-kira Om Hardi jahat nggak sama Tante Vera? Tidak, cuma karena pikiran. Nah ini iblis mulai mencuri. Ini perhatikan, tanahnya mulai dicuri oleh iblis. Cuma karena dia tidak ditelan. Padahal Om Hardi itu orangnya irit. Mengerti? Makanya tanya dulu kalau memang ada apa ngomong. Om Hardi, kenapa tidak pernah telepon saya? Nah kan enak. Aduh sore, soalnya aku telepon kamu sama kamu segan. Kenapa kamu segan? Aku kan bukan orang terhormat. Aku kan bukan orang kaya. Aku kan tidak juga tinggi. Kenapa harus sungkan? Dan kenapa harus segan? Bukan segan itunya, segan karena urusannya. Maka perhatikan, ketika iblis curi itu, nah perhatikan, ketika iblis mencuri itu, hilanglah semuanya. Kasih sudah mulai hilang, kesetiaan mulai berubah, damai sejahtera sudah mulai berkurang, sukacita ketemu pun mulai berkurang. Tidak ada penguasaan diri, jadi marah. Nah kedua, sekarang yang salah siapa? Om Hardi atau Tante Vera? Hah? Tante Vera? Tapi sebenarnya penyebabnya Om Hardi. Karena Om Hardi tidak punya kasih. Kalau orang punya kasih, biarpun XL dia tetap telepon. Itu namanya kasih. Orang kasih itu biarpun aku tidak dihargai, aku sudah menyerahkan tubuhku, Tuhan Yesus katakan. Mati dia Tuhan jadi manusia. Setelah jadi manusia, manusia meludahi, manusia bahkan membunuh, menyalibkannya, tetapi dia tetap melakukannya. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Waktu itu harus berdoa di Taman Getsemani, Bapak, lakukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini maksudnya sama dengan darah domba lagi. Cawan ini maksudnya penderitaan. Dia akan mati, dia akan dipukuli, dia akan. Tetapi karena Om Hardi, karena kalian, karena Tante Vera, karena Om Alani, maka dia mati di kayu salib supaya iblis dikalahkan. Amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi dari kasus yang tadi, siapa yang salah? Hah? Om Hardi salah, Tante Vera tidak salah. Karena cuma curiga, sudah tercurilah kasihnya. Karena curiga, maka damai sejahteranya lihat, ya kan? Jadi buah roh itu perhatikan. Tetapi buah roh tidak dikatakan tetapi buah roh. Gak banyak loh, satu loh. Tanya sama dosen. Ini bukan Om Hardi yang bikin di Alkitab loh. No drama. Jadi lihat, buah roh
sedang diambil oleh iblis hatinya, amin. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita tidak percaya, omong kosong. Maka itu kita sekarang sedang tercuri buah rohnya. Ayat yang ke-24-nya, ini yang terpenting kita baca sama-sama. Untuk menghasilkan ini maka ada ayat yang ke-24, 24 aja. 1, 2, 3. Siapa yakin bahwa dia milik Yesus? Sekarang angkat tangannya. Om Hardi tanya, kalau kalian percaya sama Yesus, siapa yang membuat kalian angkat tangan? Karena Roh Kudus itu yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan. Ya, perhatikan. Karena Roh Kudus yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan. Sedikit Om Hardi akan sentil. Ini kita kembali lagi ke sini ya. Ini tandanya orang punya Roh Kudus, ya. Tandanya orang punya Roh Kudus. Tandanya orang punya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, mana? Catat dulu, belum ada catat. 1 Korintus. Ya sudah. Oke, pelan-pelan ya. Nanti Om Hari kasih catatannya, kau usah catat dulu. Nanti minta sama catatan, nanti dikasih di ketua kelompoknya. Ayat firman Tuhannya semua nanti ya. Perhatikan semuanya. Oke, perhatikan semua ke depan. Semua supaya tidak terpengaruh, tidak terpengaruh. Perhatikan ini Paulus yang katakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang berkata-kata oleh Roh Allah akan berkata. Tidak ada orang yang punya Roh Allah akan berkata tertutuplah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh. Nah, perhatikan. Om Hardi melayani pertama di Takala, ya. Pelayanannya Om Hardi sekarang jadi gembala di Taka. Itu Takala itu bukan kota besar, kabupaten. Om Hardi mulai dari 3 orang. Dari 3 orang, 1 oma, 2 gadis. 3 orang. Itu pertama Om Hardi melayani. Dan daerah itu daerah orang Kristennya sedikit. Waktu Om Hardi melayani dari 3 orang, 1 oma, 2 gadis. Tapi puji Tuhan, dalam pelayanan Om Hardi semangat. Karena di antara 2 gadis itu ada yang cantik 1. Pimpinan Roh Kudus. Ada semangat. Sebelumnya cuma 3 orang. Ya, mau makan apa? Mau hidup masa depan apa dengan 3 orang? Tapi dengan sekarang ini ibadahnya 2 kali. Sekarang itu mulai 3 orang itu tahun 96, 95, 96. Sekarang sudah ibadahnya 2 kali. Jam 7 dan jam 9. Kira-kira kalau 3 orang ibadahnya 2 kali enggak? Ya kan? Berarti ada bertumbuh, berbuah enggak? Berbuah dong. Dan 3 jadi 2 kali kebaktian. Satu kali kebaktian aja 20, 1 kali kebaktian 20 misalnya. Ditambah 2 kali jadi berapa orang? Nah ini lebih dari 20, dari 3 orang. Tapi puji Tuhan, karena Om Hardi setia, karena
domba siapa? Om Hardi. Om Pak Hardi cuma datang doakan dombanya, cuma besuk kalau lagi sakit, ya kan? Om Pak Hardi. Kalau kita telepon, doa di telepon. Tapi Om Hardi saking baiknya di gembala, dombanya tidur sama-sama Om Hardi. Iya, saking baiknya. Makanya Om Hardi gembala ya Pak. Maksudnya istrinya Om Hardi. Dulu domba diangkat jadi ibu gembala. Oh, bisa bayangkan pakai rok. Nah, itu Om Hardi. Dulu kan domba, ayo diangkat derajatnya. Waduh, jadi gembala, ibu gembala. Tapi mah itu diperlukan kasih dan sukacita. Oke, perhatikan. Waktu Om Hardi melayani, perhatikan terkutuk ya. Tidak ada orang yang punya Roh Kudus akan mengutuk. Pertama kali sebelum Om Hardi sekarang ibadah 2 kali, Om Hardi suka bawa mobil karena Om Hardi belum tinggal di Takalar. Namanya siapa Pak? Takalar. Kalau pakai H jadi apa? Takalar. Mantap. Iya kan kalau R Taka. Kalau pakai H jadi Takalar. Mantap. Kalau pakai E Takalar. Jadi jangan hati-hati melayan ada Takalar, Takalar atau Takalar. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang Om Hardi saksikan begini. Waktu Om Hardi bawa mobil pertama kali waktu 3 orang bolak-balik Makassar Takalar 40 km 1 jam. Khotbah. Om Hardi parkir di depan rumah. Waktu keluar dari rumah Om Hardi kaget, itu mobil sudah ada tulisannya. Pakai paku. Cat ditulis begini, salib terbalik. Di sebelah kanannya tulis besar-besar, I hate Jesus. Apa artinya? Nah, itulah tulis. Di sebelah kanan, di sebelah kirinya tulisan begini, Yesus setan. Ini yang nulis. Om Hardi bertanya, yang nulis punya Roh Kudus tidak? Ini firman Tuhan. Kalau orang itu punya Roh Kudus, tidak akan mungkin dia menulis seperti itu. Dia pasti berkata, Yesus tuh. Sekarang siapa yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Angkat tangannya. Yang mengangkat tangan itu bukan engkau, tetapi Roh Kudus dalam hidupmu. Angkat tangan. Tepuk tangan yang mulia. Percaya kan? Amin. Nah, Roh Kudus itu perhatikan, untuk bertumbuh, perhatikan. Kita tidak boleh mendengar firman Tuhan hanya di tempat ini. Tapi keluar dari tempat ini kita harus berbuah dengan kesaksian dari orang tua kalian yang tahun lalu ikut. Ini Om Alani yang cerita, dari bersaksi. Ada orang tua, ini anak ini ikut SIL, pulang dari SIL, masih libur. Tapi waktu mau sekolah, biasanya anak ini dibangunkan. Begitu Om ya? Biasanya dibangunkan. Siapa namanya? Saya! Bangun! Ini betul nih. Ada temannya Om Hardi pendeta. Anak pendeta ini dikasih bangun sama bapaknya. Weh, sekolah! Ya bangun. Ya Bapak. Ya bangun. Bangun. Ya Bapak. Ya Bapak.
Di kamar mandi. Waktu dilihat bukan di kamar mandi, di depan pintu kamar mandi tidur lagi. Ini Om betul ya, cerita ini betul ya. Boro-boro sembahyang, sedangkan bangun aja tidur lagi. Kalau sembahyang lebih enak lagi. Mantap. Bukan bersekutu di kaki Tuhan, tapi tidur di kaki Tuhan. Gimana? Oke. Tapi temenmu ini yang dari SEAL tahun lalu, tahun lalu. Sebelumnya begitu, kalau dikasih bangun marah-marah. Kalau dia kan biasa begitu kan, dia suka marah-marah. Dia bangun tidur, dia sambil tutup mata. Marah-marah. Pas waktu sekolah hari pertama setelah SEAL, jadi ini kan sekarang SEAL, kalian masuk sekolah kapan? Besok masuk sekolah? Bulan Juli, berarti ada 2 minggu lagi kan? Jadi ikut SEAL, sekarang 2 minggu kemudian masuk sekolah. Mamanya tetap berpikiran seperti ini. Mau bangunkan, ya saya. Dan mau bangunkan orang, maksudnya anaknya, nggak tahu siapa namanya, tapi yang hari tahu saya tapi kesaksian ini Mami dan mamanya kaget. Waktu mamanya mamanya buka pintu mau kasih bangun, kaget. Dia sudah berlutut dan dia lagi berdoa. Itu yang buat kaget mamanya. Wah, itu namanya bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kemudian cuma akarnya cuma di sini aja. Cuma waktu di sini, oh haleluya, tepuk tangan. Oh. Di SEAL aja, setelah keluar dari SEAL, orangnya begini. Halo, mau berakar? Oke, sekarang bagaimana cara bertumbuh? Tadi lalu baca firman Tuhan dan buatku bertumbuh. Buatku Tuhan, apa saya jadi Tuhan kah? Bertumbuh. Baca firman Tuhan dan berdoa. Buatku Oke, Om akan lari ke sana nanti. Nah, oke, kembali lagi Om. Kembali lagi. Galatia. Oke, Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa milik Yesus, siapa milik Yesus? Yang mengangkat tangannya siapa? Orang yang menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging. Ini Om Ari bicara firman Tuhan ya. Maksudnya daging itu begini, dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Contohnya dikasih makan ini makan. Keinginan daging. Banyak maksudnya banyak. Ikannya banyak, kerupuknya banyak. Itu, nah kalau orang yang milik Yesus itu tidak begitu, menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu. Nah, itu hawa nafsu itu. Waktu makan
6 suami. Benar, tetapi yang terakhir itu juga bukan suamimu. Nah, baik tak kira-kira? Baik tak kira-kira? Jadi perempuan ini tidak baik. Nanti lihat ya di Yohanes ya, Yohanes 4. Nanti pelan-pelan mari dikasih ayatnya. Waktu Tuhan Yesus datang ke Samaria, maka dia bertemu dengan perempuan ini. Dan setelah bertemu, perempuan ini cari air minum. Kemudian dia berkata, aku sedang mencari minum. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu menerima air yang aku berikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Wah, perempuan ini bilang, aku mau air itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berbicara tentang penyembahan, ya. Yohanes pasal 4 ayat 23. Kita lihat dulu, pelan-pelan. Ya. Kalau mau bertumbuh, perhatikan rohnya harus bagaimana. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan R-nya besar atau kecil? R-nya besar atau kecil? Dan kebenaran, K-nya besar atau kecil? Kebenaran itu apa? Ayo. Firman tuh. Kebenaran ini berkata Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kalau kamu datang kepadaku, maka kamu akan dapat kebenaran dan kamu akan hidup, kamu akan bertumbuh. Iya, perhatikan. Maka penyembah yang benar itu rohnya. Perhatikan siapa yang punya roh angkat tangannya. Amin. Rohnya harus disertai dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Tetapi dengan baca firman Tuhan hanya sekedar baca. Harus kita lakukan dan harus kita lawan. Ada banyak iblis televisi, ada banyak iblis game, ada banyak iblis warnet, ada banyak iblis sepak bola. Loh, ya sepak bola kan jadi iblis. Waktu ibadah, orang ibadah kita main bola, bukan pada waktunya. Jadi waktu ibadah, ini anak Tuhan dalam kebenaran. Mau berbuat, mau berhasil. Kita nonton tayangan ya. Ini namanya Ben Carson, Benjamin Carson. Tunggu dulu. Benjamin Carson ini sekarang sedang diajukan, sedang diminta untuk jadi presiden Amerika. Menggantikan siapa? Barack Obama. Karena dia orang yang bukan menentang, tetapi agak sedikit kurang setuju dengan cara Obama menggalang dana untuk hari upaya. Tapi yang jelas karena itu mereka jadi takut. Tetapi Benjamin Carson ini sekarang dokter, ahli otak, bukan otak kuda, tapi sebelumnya dia otak kuda, makanya dia ahli otak. Nah, Benjamin Carson ini perhatikan, 2 minggu ke depan, 2 minggu ini depan, dia masih hidup ya. Ada seminarnya di Amerika 2 minggu ke depan. Mau ikut? Daftar ke sana. Ada seminarnya. Nah, kita akan lihat siapa sih Benjamin Carson ini, sehingga dia bertumbuh menjadi dokter yang terkenal, dokter yang mendapat penghargaan 61 gelar. Dokter 61 gelar dokter. Siapa dia? Oke, silakan. Dan bagaimana awalnya? Pelan-pelan. Perhatian. Benjamin Carson ini, ya ini Benjamin Solomon Carson. Solomon berarti anak siapa ini? Anak Daud. Ya berarti anak orang Kristen betul ini. Benjamin Solomon Carson. Berarti dia lahirnya di mobil.
Ya, dia tinggal dengan ibu dan kakaknya. Papanya pergi meninggalkan dia. Dengar, siapa di sini yang punya bapak pergi hidup tapi tidak bertanggung jawab? Nah ini, dia tuh kecewa. Kenapa saya punya ayah atau ayahnya tidak tanggung jawab? Kalau meninggal oke, nggak apa-apa. Iya kan? Meninggal kok. Nah ini hidup tapi dia tinggal, kecewa dia. Dia tinggal bersama ibu dan kakaknya. Dia ditinggal oleh ayahnya saat usia berapa? Siapa yang angkat tahu di sini angkat tangannya? Angkat tahu, angkat tangannya. Nah, ayah kan seperti itu. Oh, tapi bapaknya bagus, makanya gemuk. Perhatikan, ibunya itu bodoh, tidak bisa baca dan bisa tulis. Bayangkan, ya, ibunya itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Tapi ibunya rajin, ya, kerja untuk menghidupi si Ben Carson ini. Terus lanjut. Perhatikan, di sekolahnya dia minder. Lihat mukanya, lihat orang yang tidak punya sukacita, orang yang tidak punya yang tidak punya buah roh, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, sudah jelek makin jelek. Iya, kalau betul kan nyata dari kehidupan. Nah, di sekolah dia juga suka diejek teman-temannya. Itu lihat muka teman-temannya. Apa yang terjadi dengan Ben? Oke, yuk kita saksikan ya. Oke, kita saksikan. Oke. Ya, mantap. Pelan. Number 15, 33. All right, class, hand your test back to your neighbor. Nontek. All right, how many did you get right? Happy? 25. That's excellent. Okay. Mark? 30. Wow. Good for you, Mark. You got them all right. Benjamin. Benjamin, how many did you get right? 9. 9? Why, Benjamin, that's wonderful. I'm so proud of you. Not 9, Miss Williamson. He got none. Dia diejek sama teman-temannya, sehingga dia tidak bisa menampilkan buah yang baik dalam hidupnya. He got one right last time because he was trying to put down the wrong answer. Hey, Darcy, we know you're the dumbest kid in the class. Did you hear what they said on Crown Right last night on the news? You're the dumbest kid in the world. He hit him! He hit him! Danny, how could this have been an accident? Well, it was almost an accident. Dia dipanggil. For what even if I remember, I had the rock in my hand. The boy had 5 stitches and his parents are very upset. I'm not sure how to discipline your son, Mrs. Carson. I'll handle it. I'm also very concerned about his Dan grades. tunjukkan Have you seen his nilainya, latest report card? nilainya ya. Banyaknya F, D, harusnya A. So what? Ya. You wouldn't get great. Kalau nilai F itu bukan buah yang bagus, coba tolong kamu lihat. F itu sama dengan nilai apa? Tidak lulus, diejek teman, bertengkar, tidak ada buah-buahnya sama sekali. Ya, kenapa? Apa yang penyebabnya? Terus, kemudian dia ngadu. Dia berkata sama mamanya, aku bodoh, Ma. Aku bodoh. Boleh tanya? Belum. Kemudian mamanya cuma bilang begini. Mamanya bilang begini sama Ben Carson. Coba kembali lagi ke nasihat tadi. Yang nasihat tadi. Ya. Kamu tidak bodoh, Ben Carson. Tapi kamu terlalu banyak nonton televisi. Ya, perhatikan. Kamu terlalu banyak. Jadi ibunya tidak bilang, Mama saya bodoh. Memang tolong. Goblok. Kamu
ya sekarang. Ya, kamu harus baca buku dalam seminggu, 2 buku. Baca 2 buku dalam seminggu. Menulis laporan isi buku dan menceritakan isi buku itu pada ibu. Kenapa menceritakan? Ayo. Bisa baca ibunya. Pinter nyambung ini. Jadi ibunya cuma kasih begitu. Sekarang kamu harus benar ya. Kamu harus ikuti mama. Nah sekarang pertanyaannya, si Debs ikuti atau tidak? Oke. Ya, lihat perhatikan. Apakah dia mendengar dan melakukannya saat ibunya? Ayo kita saksikan. Ya, pelan-pelan ya. Lihat, Dan Carson ini ketika dikasih perintah oleh mamanya, ketika dikasih aturan oleh mamanya, padahal mamanya ini bodoh. Mamanya ini tidak sekolah, tapi dia tidak mengejek. Ya. Oke, perhatikan apakah dia melakukan atau tidak. Ya. Padahal mamanya ini tidak sekolah. Biasa ada banyak anak-anak ngejek mamanya. Padahal mamanya pulang kerja, langsung kasih mati ceklak. Nah, pokoknya terlalu banyak nonton TV. Nah, berikutnya lagi. Kita langsung lanjut aja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan semuanya. Ya. Mereka pergi ke perpustakaan. Dia lakukan apa yang mamanya bilang. Dia tidak ngejek mamanya, tapi dia mendengar apa yang dikatakan oleh mamanya. Nilainya B berapa? Sama dengan? Oke, kita lihat. Gak mungkin orang nilai 0 dan menjadi dokter. Kita lihat apa yang dilakukannya. Hearing the great roar made the young man wonder if he had chosen wisely. Maybe it was a trick. Was there really a tiger? Dia Or just hanya another mentaati pretended roar? Maybe there was a tiger behind the other door, and he died like all the other princes before him. That's good. That's real good. Huh? baca. I need to get new reading glasses. Oke, perhatikan. Apa yang terjadi setelah B melakukan nasihat ibunya? Ya, perhatikan. Dia lulus menjadi salah satu siswa terbaik dan berprestasi. Tepuk tangan. Kemudian, ayo kita lihat lagi. Consider your own brains. Dia praktek jadi They dokter. absorbed and digested enough information to Ini dia pertama dia menjadi dokter dan dia menjadi orang yang menjadi dokter yang teladan. possible because of 3 pounds of gray matter. We can describe it physically. Seorang yang berdoa, I'll give a clue as to seorang how yang mentaati nasihat firman Tuhan dari mamanya, my life as a surgeon. dan dia menjadi dokter dan menjadi siswa kedokteran yang paling pintar, ya, di antara teman-temannya, paling menonjol nilainya juga. Terus,
Tuhan kemudian mengangkat Ben untuk menjadi berkat, ya, menjadi dokter otak di rumah sakit yang terkenal di Amerika. Dia lulus seleksi dari 125 dokter yang mendaftar, cuma 2 orang yang diterima. Ya, dan Ben Carson selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa. Ini yang terpenting. Selain dia baca firman Tuhan, dia juga mengandalkan Tuhan. Ya, terus ya, membaca Alkitab dan bertumbuh dia menjadi seorang dokter ahli otak dan dokter yang berhasil. Sampai akhirnya dia didatangi oleh 2 orang tua yang datang dari Jerman membawa anaknya. Sebelum Ben ini tidak ada satu dokter pun yang bisa berhasil mengoperasi memisahkan bayi yang kembar siap seperti ini, nempel kepalanya. Ya, selalu mati dua-duanya. Tetapi Ben Carson, apa yang dilakukannya? Perhatikan. Kemudian Ben Carson menerima mereka, oke. Dan kemudian dia mengumpulkan, memimpin sebuah operasi dengan latihan. Sebelum operasi dia latihan. Latihan nanti ini anak ada 2 itu contohnya. Anaknya ada 2. Kalau saya sudah belah, tarik satu ini, tarik satu ini, yang satu ambil darah, yang satu ini ambil darah. Jadi latihan. Jadi sebelum operasi mereka latihan dulu. 70 dokter yang dia pimpin. Lanjut. Ya, 70 dokter. Dia latihan sebelum operasi. Kalau sudah dibelah, kamu angkat ke kiri, kamu angkat ke kanan. Wah, ini siapa yang pimpin? Ben. Yang sebelumnya dia berkata, aku orang bodoh mama. Tetapi cuma karena mendengarkan firman Tuhan, suka beribadah dan mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Perhatikan. Sabar, buah roh, sabar. We need an Ayo anesthesiologist, kita mulai. team of Ayo cardiac maju di masa. Jangan lupa ya, harus posisi ya, posisi. team of neurosurgeons. Akan depan, We depan. gotta figure out how to get all 50 of us into one operating Aku room. pegang plaster. Each team must rehearse their respective Ya kan semua. Ini semua procedures. sudah latihan ini ya. Each team must develop scenarios for the worst possible things that could happen. If one baby Ya, dies, terus we'll kasih kursi. as fast as possible and give all shared tissue to Ya, the akhirnya pada tiba hari, pas pada hari, itunya lanjut lagi. Pas hari, apakah dia berhasil? Perhatikan, ini pas pembedahannya, ini pembedahannya. Ini Ben Carson. Siap? Dia bilang dia sudah belah. Siap? 3, 2, 1, separate. Slowly. Terpisah otaknya. Get ready with the drapes. Make sure we don't contaminate the field. Semua betul-betul bekerja sesuai latihan. Mereka berlatih semua. Ini Just that light, please. Anesthesia, how does it go? Give us a few minutes, okay? ya. Bagaimana? Apakah berhasil? Perhatikan. Klik selanjutnya. Kalian lihat otak anak-anak? Kalian sudah lihat? Ya. Dia bisa berhasil memisahkan itu. Ya. Klik satunya lagi. Apakah dia berhasil atau tidak? Pasti berhasil ternyata. Ya. Which child would you like to see first? Oke, lanjut. Perhatikan. Lagi-lagi ya. Kemudian Ben Johnson menjadi dokter otak pertama di dunia yang berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam dengan selamat. Baru Ben Johnson, yang lain-lainnya belum pernah ada. Ingat, baru Ben Johnson. Dan berhasil dengan caranya sendiri. Perhatikan, dia memiliki 61 gelar dokter kehormatan dari berbagai universitas di dunia. Om Habib cuma 1.
Kemudian dia mendapat penghargaan dari bapaknya Om Hadi. Joskus. Ya, oke. Tangan semuanya, yuk. Kita lihat bagaimana firman yang kemudian dimasukkan di dalam hati. Tetapi firman itu bukan hanya sekedar, perhatikan, bukan hanya sekedar kita baca. Ben Carson betul-betul tidak tercuri sama sekali firmannya. Dia bisa tercuri, bisa saja dia tercuri. Ketika mamanya bilang, "Ben, kamu tidak bodoh." Biasa bisa katakan begini, "Ma, wajar kalau saya bodoh, Ma." Mamanya aja bodoh. Betul tak? Bisa nggak jawab begitu Ben Carson? Bisa. Dagingnya bisa berkata seperti itu. Dia bisa kata, "Ma, aku bodoh." Wajar aja. Bapaknya aja bodoh, cuma bikin saya ada. Buktinya nggak bisa perawat, dia kabur. Mama nggak bisa baca, bodoh. Betul tak? Tetapi dengan kasih, Ben menyadari ini adalah orang tua. Dan dengar, ini kebenarannya. Perhatikan semua. Orang tua kita itu wakilnya Tuhan di bumi. Katakan, orang tuaku wakilnya Tuhan di bumi. 1, 2, 3. Orang tuaku wakilnya Tuhan di bumi. Orang tuaku. Orang tuaku. Sama-sama. Apa yang dikatakan oleh orang tuaku? Wakilnya Tuhan di bumi. Dan Carson melakukan semuanya. Dan dengar, Roh Kudus bisa bekerja bukan hanya melalui hidup kita, tetapi juga melalui orang lain. Mau diberkati? Kalian punya Roh Kudus dan kalian punya firman. Firman Tuhan katakan roh dan kebenaran ini adalah penyembah yang benar. Ben Carson buktinya. Om Hadi buktinya. Maka Om Hadi tidak seperti Ben Carson. Om Hadi tidak terkenal seperti pendeta-pendeta lain, tapi Om Hadi bangga dengan hidup masa lalu Om Hadi. Tante Vera buktinya. Mamanya dukun. Tidak ada sama sekali firman Tuhan. Hidupnya berantakan. Sakit-sakitan. Tapi lihat sekarang, setelah datang kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dia cuma lakukan beribadah sembunyi-sembunyi. Karena Tante Vera itu orang Sunda, ya, dari Sumedang. Di Sumedang nanya ini, Nyai Vera, ya. Untung namanya Vera. Sebenarnya nyanyi bukan Vera. Siti Nurhalidah. Tapi lihat, sekarang menjadi dosen di Yestoria. Sudah S2? Baru S1? Oh, sama dong. Jadi Om Hadi sama dong. Tadi sudah S2. Cuman Om Hadi belum dosen. Siapa bilang? Sekarang Om Hadi dosen. Tante Vera dosen, Om Hadi juga dosen. Tepuk tangan dulu dong. Dosen sekolah minggu. Dosen sekolah minggu, makan diri aja. Tapi yang Om Hadi bangga, perhatikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus, perhatikan. Mau dibimbing oleh Roh Kudus? Biarkan dia bergerak. Kita tunggu, Pak. Tolong Tante Vera. Biarkan dia memimpinmu hari ini. Sekali lagi, jangan pernah tercuri firman Tuhan yang kau terima hari ini. Jangan pernah tercuri firman satupun hari ini kau dengar. Untuk bertumbuh, hanya firman Tuhan yang akan membuat bertumbuh. Siapapun yang memberikan firman Tuhan, katakan, aku siap melakukannya. Aku percaya. Terima kasih. Mengapa kalian menyanyikan pujian ini yang Tante Vera ciptakan? Firman-Mu pelita dalam hidupku. Terima kasih. Menerangi jalan hidupku. Setiap perkataanmu tersimpan di hatiku.
Ketika kau keluar dari tempat ini, kau akan kembali ke rumahmu dan di sana menetap masa depan. Dengar, di rumahmu terletak masa depan. Daud, dia mengalahkan Goliat. Dia menjadi raja bukan karena dia latihan, bukan karena dia sekolah, tetapi dia selalu memuji Tuhan di dalam setiap pekerjaan. Tetapi yang pertama adalah dia selalu taat apa yang disuruh oleh ayahnya. Dia bertanggung jawab dari apa yang disuruh oleh ayahnya Isai. Dia setia di rumah dan dia menjadi berkat. Ketika dia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, dia melihat seorang raksasa yang berteriak dan semua orang Israel ketakutan termasuk Raja Saul. Tetapi firman yang di hatinya yang membuat dia melawan dan dia menjadi seorang pahlawan yang diberkati Tuhan. Hari ini kembali ke rumahmu dan katakan, rumahku adalah masa depan. Sama-sama, 1, 2, 3. Rumahku masa depan. Orang tuaku wakilnya Tuhan dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah aku, bentuklah biarkan hatiku selalu memegang padamu. Pimpinlah aku, bentuklah hidupku, biarkan hatiku selalu melekat padamu. Selamanya pimpinlah aku, pimpinlah agar ku dapat berbuat, biarkan hatiku selalu melekat padamu. Pimpinlah aku, agar ku berbuat, biarkan hatiku selalu melekat padamu selamanya. Musik berjalan dengan tutup mata semua, tutup mata semuanya. Tidak ada yang dilihat kanan. Jujur aja di sini ya. Siapa yang merasa dirinya jujur ya? Kalau merasa jangan, yang jujur aja, supaya orang lain tahu. Yang merasa bodoh, yang merasa mungkin sepertinya ada banyak kekurangan di dalam pelajaran, di dalam sekolah. Kalian mungkin lebih dikuasai permainan game, kalian lebih dikuasai televisi, kalian lebih dikuasai dengan bermain daripada belajar. Dengar, tidak ada yang bodoh. Hari ini, siapa yang mau mengaku di hadapan Tuhan? Yang merasa seperti itu, tolong angkat tangan. Tuhan berkati. Siapa lagi? Tak apa. Oke, turunkan tangan. Hari ini dengar kata-kata firman Tuhan. Engkau tidak bodoh, hanya kurang disiplin dalam firman Tuhan. Dan dengarkan, doa adalah kunci pertumbuhan kita. Orang banyak kita punya Roh Kudus, jangan takut, jangan khawatir. Sekali lagi, buah-buah roh akan menampilkan kasih. Terima kasih. Siapa di sini yang punya masalah dengan orang tua? Angkat tangan. Terima kasih. Siapa lagi? Oke, terima kasih. Nama Gak usah angkat tangan terus, satu kali aja cukup. Dengar, Om Andris mulai diberkati ketika Om Andris mulai memulihkan hubungan dengan orang tua, dan Om Andris semakin diberkati. Ben Kersen tidak pernah mengejek orang tuanya. Ben Kersen tidak pernah mengecilkan orang tuanya.
biar kita berdua bukan hanya di rumah, tapi buah kita akan menjadi dampak. Sebagaimana Ben Carson mendapat gelar dokter yang banyak, dia mendapat penghargaan dari presiden, dan saya percaya kita semua di tempat ini akan ada banyak orang-orang yang diberkati dan berbuah.